Ya, Bolo. Kali ini Mbak Behen akan membahas tentang atau menjawab pertanyaan dari para viewer atau followernya Mbak Behen yang bertanya tentang beranjangan itu ketika diberikan pakan racian, dia cepat sekali gacornya. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak diberikan pakan racian, hanya dengan pakan yang kiloan, bisa nggak sih bikin beranjangan itu gacor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo, bertemu lagi di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung juara. Oke, gini Bolo, intinya adalah sebetulnya pakan alami dari beranjangan itu adalah serangga. Karena di alam, beranjangan itu hidup di daerah persawahan, tanah lapang. Dia makannya dari mulai jangkrik, belalang, cacing, ulet, dan beberapa biji-bijian yang ada di rumput-rumput itu. Jadi pada dasarnya sebetulnya bisa bikin gacor itu. Cuman ketika hanya diberikan pakan kiloan, maka kenapa dia tidak gacor atau lama sekali gacornya? Karena dalam pakan kiloan itu nutrisinya tidak terpenuhi secara keseluruhan, Bolo. Sementara burung butuh satu nutrisi yang komplit, entah itu dari mulai vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kalsium, protein, dan sebagainya. Dan kenapa pakan racian itu kemudian bisa membuat burung beranjangan menjadi cepat untuk gacor? Karena dalam pakan racian, para produsen pakan racian itu sudah memodifikasi dari pakan kiloan itu, kemudian diberikan beberapa nutrisi, vitamin-vitamin, tambahan-tambahan suplemen dalam tanda petik ya, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C yang dibutuhkan oleh burung beranjangan itu sendiri. Sehingga dalam pakan racian itu nutrisinya sudah komplit, belum? Artinya kita lebih simpel, berikan pakan racian, hanya tambah EF tidak terlalu banyak, maka beranjangan akan gacor. Nah, itu alasannya kenapa kok pakan racian bisa lebih mempercepat si burung itu gacor. Karena nutrisinya sudah komplit. Memberikan pakan kiloan, tapi burung kita bisa gacor. Bisa nggak? Beranjangan utamanya ya. Bisa, belum. Cuman tidak dengan hanya pakan kiloan saja, tapi kita juga harus tambah extra fooding yang banyak. Tentunya vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh burung itu, atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh burung beranjangan kita atau burung kesayangan kita, itu harus terpenuhi semua. Contohnya vitamin A ada di mana misalnya, terutama misalnya protein bisa didapat dari jangkrik yang ada vitaminnya juga. Bisa pakai kroto juga, bisa pakai ular juga. Jadi butuh lemak, butuh vitamin, butuh dan sebagainya. Ketika semua vitamin itu sudah terpenuhi, maka pakan bijian kiloan bisa membuat si burung itu gacor. Tapi semuanya itu juga tergantung kebiasaan dari burung tersebut, belum. Karena biasanya burung-burung beranjangan yang hasil ternakan, terutama ya jenis Java saat ini, itu memang rata-rata dari awal kan memang sudah dari piyik itu sudah kita berikan nutrisi yang lebih. Maksudnya yang komplit. Dari mulai lolohnya kita sudah kasih vitamin. Kemudian dia sudah mulai ke mandirinya, kita juga berikan pakan entah itu pur, entah itu extra puding yang sudah kita komplitin. Dengan cara disuntikan atau diinfuskan lewat ekstra pudingnya, misalnya ya butuh vitamin C kita berikan lewat pepaya, pepayanya kita berikan jangkrik, jangkrik kita berikan kepada burung kita. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu bisa saja, cuman memang agak repot belum. Nah, cara simpelnya adalah
Dengan pakan racian, kita hanya memberikan suntikan ekstra puding yang tidak terlalu banyak, itu bisa membuat si burung lebih cepat berbunyi, lebih cepat gacor, karena nutrisinya sudah terpenuhi. Dan faktor utama yang paling tidak bisa kita pungkiri, selain nutrisi yang sudah terpenuhi, maka kita harus membuat burung itu nyaman. Kalau burung itu sudah nyaman, akhirnya burung itu mapan. Ketika burung sudah mapan, maka burung itu dia tidak takut untuk bunyi. Dia dalam kondisi fit, dalam kondisi prima, kondisi nyaman, aman, dia akan bunyi. Apalagi sudah Mbak Behen sampaikan waktu di konten yang sebelumnya adalah utamanya burung bunyi itu adalah yang pertama harus sehat dulu. Jadi nggak ada cerita burung tidak sehat kok gacor, itu nggak ada cerita. Jadi burung harus sehat. Tentunya sehat pun belum tentu gacor. Nah, yang kedua adalah nyaman dan mapan. Ketika burung itu sehat, nyaman, mapan, nutrisi sudah terpenuhi semuanya, maka dia bisa gacor dulu. Gitu. Jadi jawaban Mbak Behen adalah pakan racian itu membuat kita lebih simpel untuk memberikan pakan kepada burung kesayangan kita. Untuk masalah merek, silakan bolo-bolo bisa pilih merek-merek yang menurut bolo-bolo Branches Mania bagus dan juga cocok untuk burung kesayangannya bolo-bolo sendiri. Gitu. Karena banyak sekali merek-merek pakan-pakan racian itu, bolo. Banyak sekali. Silahkan boleh dipilih. Gitu. Saran Mbak Behen, cari pakan racian yang lebih netral. Dalam tanda petik gini, tidak mengandung doping yang dosisnya tinggi sekali. Karena mungkin kalau dosisnya terlalu tinggi juga kurang baik untuk kesehatan burung. Gitu loh. Artinya ketika misalnya diberikan pakan racian itu dan kita selang-seling dengan pakan kiloan, dia tetap masih fit dan dia tetap masih bunyi. Tapi kalau kemudian kita copot pakan raciannya dan kemudian burung itu terlihat mengembang dan sakit, maka itu salah satu tanda bahwa dopingnya terlalu besar. Kalau dopingnya terlalu besar, buat kesehatan burung kurang bagus. Oke, bolo, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk para pemula. Para master, para suhu, jangan lupa mohon komennya. Kira-kira apa yang disampaikan Mbak Behen ini masuk akal atau tidak, atau kurang tepat atau tidak, silahkan ditambahi. Oke, makasih bolo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Mbak Behen tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke bolo, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.